Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada mata kuliah Ulumul Quran. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, tema kita yang akan kita bahas adalah tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur dan bil ra'i ini adalah kategorisasi tafsir berdasarkan sumber rujukan dari penafsiran, ya, berdasarkan sumber penafsiran. Nah, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur dan bil ra'i tersebut? Mari kita simak pada pembahasan berikut ini. Pertama, yang akan kita bahas adalah apa itu tafsir bil ma'thur. Menurut pengertian atau definisi yang terpilihkan dari beberapa pendapat ulama, tafsir bil ma'thur itu adalah sebuah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat, serta tabi'in. Ya, metode ini mengharuskan mufasir menelusuri sahih tidaknya riwayat yang digunakannya. Jadi tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir yang rujukannya itu adalah Al-Quran, hadis Nabi, ataupun pendapat dari sahabat dan tabi'in. Ya, merujuk kepada keempat hal tersebut: Al-Quran, hadis Nabi, qaulus sahabat atau pendapat sahabat, dan juga pendapat tabi'in. Nah, artinya dengan demikian tafsir bil ma'thur ini mewajibkan kepada mufasir tersebut mengambil riwayat yang berkategori sahih, ya, riwayat yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat dan tabi'in, dan kualitasnya itu adalah sahih. Nah, tafsir bil ma'thur ini sudah cukup lama, ya, ada pada dunia Islam. Kita coba lihat bagaimana perkembangannya. Tafsir bil ma'thur ini pertama kali bahwa sudah ada sejak zaman sahabat, ya, sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi begitu Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat mengambil alih fungsi dari Nabi Muhammad untuk mendakwahkan atau menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, di sini mereka kemudian tentunya menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka sampaikan kepada umat. Nah, ketika mereka menjelaskan makna Al-Quran ini, mereka merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW atau penjelasan yang terambil dari Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini ada banyak sahabat yang berkonsentrasi kepada penafsiran Al-Quran ini. Di antara mereka yang terkenal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Al-Faruq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Mereka inilah tokoh-tokoh sahabat Nabi yang terkenal memiliki penafsiran pada Al-Quran. Dan mereka ketika menafsirkan Al-Quran, mereka merujuknya kepada apa yang telah Nabi Muhammad jelaskan ketika itu, ya, atau mereka merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, pada masa sahabat dan tabi'in, tafsir dilakukan dengan cara menukilkan penafsiran dari Rasulullah SAW atau dari sahabat sendiri. Ya, jadi ketika sahabat tidak mendapatkan
penjelasan dari Rasulullah SAW, mereka kemudian mencoba untuk menjelaskan sendiri. Nah, penjelasan dari sahabat ini kemudian disampaikan kepada orang-orang lain, para sahabat yang lain melalui proses periwayatan. Ya, artinya mereka merujuk pendapat dari sahabat terkemuka, atau kemudian pada zaman tabi'in mereka juga merujuk kepada pendapat sahabat, atau kemudian juga daripada apa yang telah Nabi Muhammad jelaskan atau yang terambil dari Al-Quran. Ya, nah tata caranya jelas dengan periwayatan yang sahih, dan tapi semuanya dilakukan secara lisan, belum secara tulisan. Ya, periwayatan itu atau penjelasan makna sebuah ayat disampaikan secara verbal melalui proses periwayatan dan masih berlangsung secara lisan, belum tulisan, belum ada bentuk kitab yang tertulis di zaman itu. Kemudian pada periode tabi'in, ya, penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan dan dikodifikasi. Ya, jadi kita kenal dalam sejarah bahwa pada masa tabi'in, ya, itu terjadi sebuah peristiwa besar, yakni kegiatan atau upaya mengkodifikasi, membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa inilah kemudian semangat untuk membukukan penafsiran pun terjadi. Ya, terjadi. Jadi setelah berlangsung lama, barulah penafsiran itu diriwayatkan secara tertulis. Nah, barulah kemudian setelah beberapa tahun kemudian tafsir menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ya, pada pada pertemuan-pertemuan awal sudah kita sampaikan bagaimana ulumul Quran itu dibakukan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu ilmu tafsir pun menjadi ilmu tersendiri. Maka ketika itu telah dibukukan, ya, itu sudah ilmu tersendiri, maka tafsir-tafsir itu pun dibukukan dan terbitlah buku-buku yang memuat khusus tafsir bil maksur dan lengkap dengan jalur sanad kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Jadi kitab tafsir bil maksur yang dikarang di zaman tabi'in itu bentuknya adalah periwayatan, memiliki jalur sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Kemudian semua kitab tafsir tersebut memuat hanya tentang tafsir bil ma'thur saja, kecuali kitab yang dikarang oleh Ibnu Jarir yang menyertakan pendapat dan menganalisanya serta mengambil istinbat yang mungkin ditarik dari ayat Al-Quran. Jadi dari kitab-kitab yang dikarang pada zaman itu semuanya mengambil bentuk tafsir bil ma'thur dengan sistem periwayatan yang jelas, yang ditulis lengkap sampai kepada Rasulullah ataupun sahabat dan tabi'in. Hanya satu kitab yang menyertakan pendapat mufasirnya sendiri, yakni kitab yang dikarang oleh Ibnu Jarir. Ya, di sana beliau melakukan analisis dengan mengambil istinbat, ya, istinbat hukum atau konklusi hukum dari ayat yang dibahas, dan itu mungkin ditarik dari ayat Al-Quran. Nah, pada perkembangan selanjutnya ada banyak tokoh yang mengkodifikasikan tafsir bil ma'thur tanpa mengemukakan periwayatan sanadnya dan hanya mengemukakan pendapat-pendapatnya sendiri serta tidak membedakan periwayatan yang sahih dan ataupun tidak. Jadi perkembangan berikutnya memang kitab tafsir bil ma'thur semakin banyak dilahirkan. Hanya kelemahannya kemudian para mufasir itu semakin kendor atau abai kepada proses periwayatan. Sanadnya tidak mereka cantumkan dan bahkan kemudian mereka mengemukakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian ada beberapa periwayatan yang dinyatakan tidak sahih. Maka muat di situ periwayatan yang tidak sahih.
Nah, maka eh, muncullah kecurigaan terhadap pemalsuan. Karena kondisi seperti ini dicurigai bahwa telah terjadi pemalsuan periwayatan dalam tafsir bil ma'thur. Oleh karenanya ketika itu bermunculanlah studi-studi kritis ya yang berhasil menemukan dan menyingkap sebagian riwayat palsu sehingga para mufassir dapat berhati-hati. Jadi ketika gerakan kodifikasi tafsir bil ma'thur itu sangat masif, satu sisi cukup bagus, tapi sisi lain ternyata membuat periwayatan menjadi kendor dan dicurigai terjadi pemalsuan periwayatan, dan akhirnya studi kritis terhadap itu bermunculan juga, dan mereka menemukan bahwa terdapat beberapa riwayat palsu yang terdapat di dalam kitab tafsir itu, sehingga para mufassir pun kemudian setelah itu berhati-hati sekali dalam mengutip sumber rujukan dari tafsir bil ma'thur. Nah, ini beberapa contoh kitab dari tafsir bil ma'thur itu. Di antaranya pertama adalah Tafsir Al-Qur'anul Azim karangan Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Qarshi Al-Dimashqi yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Katsir, atau kitabnya kita kenal dengan nama kitab Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua contohnya adalah Tafsir Jamil Bayan fi Tafsir Al-Quran karangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Jarir At-Tabari, dan kitab tafsirnya ini dikenal juga dengan nama singkatnya, yakni kitab Tafsir At-Tabari. Yang ketiga contohnya adalah Tafsir Ma'alimut Tanzil, ya, dikenal dengan sebutan At-Tafsir Al-Manqul karangan Al-Imam Al-Hafiz Asy-Syahir Muhyi Sunnah Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farad Al-Baghawi Asy-Syafi'i, ya, yang mana beliau dikenal dengan nama sebutan Imam Al-Baghawi. Ya, inilah beberapa contoh kitab tafsir yang disebut sebagai kitab tafsir bil ma'thur. Nah, bagaimana hukum menggunakan tafsir bil ma'thur? Beberapa pendapat berikut kita sampaikan. Pertama, bahwa tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang harus diikuti dan dipedobani. Kenapa? Karena tafsir itu berdasarkan pada riwayat yang sahih seperti Al-Quran dan hadis Nabi. Maka bisa digunakan agar tidak tergelincir dalam kesesatan pengetahuan dalam memahami kitab Allah. Jadi tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang memang harus diikuti asal dia bersumber kepada yang sahih, kutipan yang sahih, yakni Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Nah, jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada 4 macam tafsir. Ada tafsir yang dapat diketahui oleh orang Arab melalui bahasa mereka, ada tafsir yang harus diketahui oleh setiap orang, ada tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama, dan tafsir yang sama sekali tidak mungkin diketahui oleh siapapun selain Allah. Maka daripada itu, ya, ketika menafsirkan sebuah ayat diperlukan rujukan yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, ataupun minimal dari pendapat sahabat dan tabi'in. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu bisa dipahami dengan mudah oleh setiap orang. Dan bahkan ada beberapa ayat Al-Quran yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ya, contohnya huruful muqatta'ah misalkan seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, itu kan adalah ayat-ayat yang tidak ada manusia yang mampu yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian penjelasan mengenai tafsir bil ma'thur. Maka kita lanjut kepada yang berikutnya, itu adalah tafsir bil ra'i. Ya, apa yang dimaksud dengan tafsir bil ra'i? Tafsir bil ra'i adalah metode penafsiran dengan cara ijtihad dan penyimpulan melalui pemahaman sendiri, serta penyimpulan yang hanya didasarkan pada ra'yu semata. Ya, jadi ini adalah lawan dari tafsir bil ma'thur. Kalau bil ma'thur rujukannya adalah sumber-sumber yang sahih, Al-Quran, hadis Nabi, qaulus sahabat, qaulus tabi'in dan sebagainya. Sementara bil ra'i adalah
tafsir yang menggunakan sepenuhnya menggunakan nalar ataupun ide dari si mufasirnya itu. Ya, dia menjelaskan makna Al-Quran berdasarkan ra'yu atau nalarnya semata, logikanya semata, tanpa mencari dukungan penjelasan melalui ayat ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana perkembangan sejarahnya tafsir bir-ra'yi ini? Ya, pertama bahwa tafsir bir-ra'yi ini ada setelah berakhir masa salaf, yaitu sekitar abad ketiga Hijriah, dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang. Ya, sehingga berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat Islam dalam rangka mengembangkan paham mereka. Ya, jadi tafsir bir-ra'yi ini munculnya itu sekitar abad ketiga Hijriah. Ya, ini ketika itu ketika bermunculannya para golongan-golongan atau mazhab-mazhab di dalam Islam. Ya, ketika peradaban dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Nah, masing-masing orang kemudian memiliki kecenderungan tertentu dan kemudian memiliki mazhab tertentu dan aliran tertentu. Nah, masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat Islam, ya, dengan cara mereka dalam rangka mengembangkan paham mereka. Ya. Nah, di sinilah kemudian muncul tafsir bir-ra'yi. Nah, di sini kemudian didukung dengan banyaknya para ahli tafsir yang telah menguasai berbagai disiplin ilmu, maka pada proses penafsiran mereka cenderung memasukkan hasil pemikiran serta pembahasan tersendiri yang berbeda dengan penafsir lain. Nah, pada masa ini ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang pesat, ya, sehingga para ulama tafsir itu atau para mufasir itu berusaha memasukkan pengetahuan ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada tafsir mereka tanpa mempertimbangkan penjelasan ataupun rujukan kepada riwayat yang sahih Al-Quran ataupun hadis Nabi. Ya, di sini para mufasir mencoba untuk menjelaskan makna Al-Quran berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka compare dengan pengetahuan yang mereka miliki. Ya. Nah, contoh-contohnya ini ada, ya, seperti misalkan Imam Az-Zarkasi, beliau itu memiliki kecenderungan pada ilmu balaghah. Maka ketika beliau menjelaskan makna Al-Quran, beliau lebih cenderung untuk mengkaji makna Al-Quran itu berdasarkan ilmu balaghah, ilmu kebahasaannya. Sementara Imam Al-Qurtubi misalkan, beliau adalah ahli hukum, maka beliau lebih cenderung untuk memahami, menjelaskan makna Al-Quran dari aspek hukum syariahnya saja. Nah, maka karena individualisme seperti inilah banyak penafsir yang sampai mengesampingkan tafsir yang sesungguhnya karena sibuk memasukkan idenya masing-masing. Jadi para mufasir pada pakar ketika itu mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan mereka masing-masing. Nah, mereka kemudian berusaha untuk memasukkan teori-teori konsep-konsep ilmu pengetahuan mereka ke tafsir Al-Quran, sehingga mereka mengesampingkan penafsiran itu sendiri. Nah, maka melihat dari itu semua, bagaimana ketentuannya kita menggunakan tafsir bir-ra'yi ini, ya. Tafsir bir-ra'yi ini masih bisa diterima selama penafsir menjauhi 5 hal berikut ini, ya. Pertama, harus menjauhi sikap terlalu berani menduga-duga kehendak Allah di dalam kalamnya tanpa memiliki syarat penafsir, ya. Jadi si mufasir itu haruslah memenuhi persyaratan menjadi mufasir, ya, di antaranya menguasai ilmu-ilmu alat, ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ada banyak ilmunya itu tadi, beberapa waktu yang pernah kita sampaikan, ya. Atau yang terpenting adalah bahwa si mufasir itu dia harus menjauhkan dirinya dari terlalu berani menduga, oh ini adalah maksud Allah dari ayat ini, ya. Itu tidak diperbolehkan karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah maksudkan sesungguhnya dari sebuah ayat itu. Kita hanya berusaha untuk mendekati pemahaman kita kepada yang Allah maksud.
Yang paling tahu dengan maksud dari sebuah ayat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk memahaminya dengan kemampuan yang kita miliki. Oleh karenanya, si mufasir boleh melakukan penafsiran dengan birra'yi asal tidak melakukan sikap yang terlalu berani untuk menduga-duga atas apa makna dari sebuah ayat. Ya. Yang kedua, memaksa diri memahami sesuatu yang hanya wewenang Allah untuk mengetahuinya. Jadi, si mufasir itu juga harus menjauhi sikap ini. Jangan sampai dia memaksakan dirinya untuk memahami sesuatu yang hanya wewenang Allah untuk memahaminya. Misalkan tentang seperti yang saya contohkan tadi, ayat-ayat potongan-potongan ayat yang di awal surah ya, yang terdiri dari huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam ra. Itu kan tidak ada orang yang mengetahui maknanya, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Nah, maka si mufasir jangan mencoba-coba untuk memaksakan diri memahami, mencari-cari makna, kemudian mencocok-cocokkan maknanya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam tafsir birra'yi. Nah, yang ketiga, menghindari dorongan dan kepentingan hawa nafsu. Ya, si mufasir itu haruslah memiliki niat yang tulus, ikhlas dalam menafsirkan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mendalami, memahami maksud dari sebuah ayat Al-Quran, bukan karena dorongan ataupun kepentingan tertentu, apalagi kepentingan penguasa dan politik. Ini sama sekali harus dihindari dari seorang mufassir menggunakan tafsir birra'yi. Ya. Yang keempat, menghindari tafsir yang ditulis untuk kepentingan mazhab. Ya. Si mufassir harus juga menghindarkan dirinya untuk menuliskan penafsiran demi kepentingan golongan tertentu. Ya, tafsir itu harus murni untuk kepentingan mengungkap makna Al-Quran tanpa ada kepentingan mendukung apapun di dalamnya. Yang terakhir, si mufasir harus menghindari penafsiran yang pasti atau qat'i. Ya, jadi di sini si mufasir harus menghindarkan dirinya dari mengatakan bahwa inilah makna yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar, tidak. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Terus klaim, ya, itu tidak diperbolehkan. Terus klaim itu adalah klaim kebenaran. Ya, si mufasir tidak boleh melakukan klaim kebenaran atas pendapatnya. Dia mengatakan bahwa pendapatnya lah yang paling benar, pendapat orang itu salah. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Maka kalau seorang melakukan penafsiran dengan metode tafsir birra'yi, diperbolehkan asal dia menjauhi dari kelima poin yang ada ini. Nah, contoh kitab dari tafsir bin Mansur ini. Jadi kitab tafsir birra'yi ini itu dibedakan pada dua macam, yakni yang mahmud dan yang mazmum. Mahmud artinya yang diperbolehkan dan mazmum artinya terlarang. Ya. Nah, contoh kitab tafsir birra'yi yang diperbolehkan, yang mahmud. Yang pertama, tafsir Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil Al-Baydawi, kemudian ada tafsir Irsyadul Aqli Salim, kemudian ada tafsir Fathul Qadir, ada tafsir Fathul Bayan, ada tafsir Ruhul Ma'ani, ada Al-Jami' li Ahkamil Quran, kemudian tafsir Al-Jalalain, dan surah ayat macamnya. Yang berikutnya adalah tafsir yang mazmum, yang dilarang, ya, yang tidak boleh digunakan. Pertama contohnya ini Tanjihul Quran Anil Mata'in, kemudian ada Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar, ini ada di golongan Syiah. Ada tafsir Hasan al-Askari, ini juga dari golongan Syiah. Ada Himya Nul Zat ila dari Ma'ad, ini juga dari golongan Khawarij. Ada Ghararul Fawaid wa Darar al-Qalaid dari golongan Mu'tazilah, dan Rahul Ma'ani dari golongan Khawarij. Ya. Kemudian terakhir ada tafsir Atiyah bin Muhammad An-Nazwari dari golongan Zaidiyah. Ini adalah kitab-kitab tafsir birra'yi yang mazmum, yang dilarang untuk digunakan. Nah, bagaimana hukum kita menggunakan tafsir birra'yi? Ya, tafsir birra'yi itu diperbolehkan apabila ada dasar yang sahih. Namun apabila tidak ada, maka tafsir jenis ini diharamkan atau tidak boleh dilakukan.
Ya, artinya tafsir bil ra'yi ini diperbolehkan asal ya ada dasarnya yang sahih atau dia tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Tapi jika bertentangan atau berbeda dengan dalil-dalil yang sahih, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi secara umum dapat dikatakan bahwa jenis metode tafsir bil ra'yi ini dibilang tidak aman sebenarnya, ya, karena kemungkinan besar dimasuki kepada hal-hal yang yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sangat besar. Namun jikalau yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan dalil yang sahih dan bukti-bukti yang sahih, maka itu diperbolehkan dan asal juga tidak memihak pada salah satu golongan atau mazhab apa. Ya, jadi demikianlah penjelasan singkat mengenai tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi ini. Semoga dapat dipahami dan lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.